Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu setia memelihara hidup kami, walaupun kami tidak setia kepada Engkau. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Efesus pasal pertama ayat 15 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan seperti yang di banner ini. Iman menjadi teguh dengan memahami firman Tuhan. Saya ulangi saudaraku. Tema iman menjadi teguh dengan memahami firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berdoa syafaat untuk orang-orang percaya di Efesus. Mengapa Paulus berdoa syafaat, saudaraku? Karena orang Efesus percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi, Paulus berdoa bagi orang-orang percaya di Efesus karena mereka menerima Tuhan Yesus. Paulus berdoa syafaat untuk orang percaya di Efesus karena iman percaya mereka hidup, bukan iman yang mati, artinya tidak berbuah. Artinya saudaraku, kehidupan mereka, kehidupan yang mengasihi semua orang kudus. Kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang saling mengasihi sesamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berdoa syafaat untuk orang percaya di Efesus hanya karena Paulus mendengar orang Efesus beriman kepada Tuhan Yesus.
Dia baru hanya mendengar orang Efesus menerima Tuhan Yesus, dia langsung berdoa kepada Tuhan. Sehingga Paulus bersukacita. Saya ulangi saudaraku, Paulus berdoa untuk orang Efesus hanya karena mendengar bahwa orang Efesus beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia bersukacita. Jadi kalau kita coba berhenti sebentar, menanya diri kita masing-masing, pernahkah kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang menerima Tuhan Yesus? Supaya saudara-saudara kita yang menerima Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Dua syafaat untuk orang percaya di Efesus. Karena jemaat Efesus hidupnya mau mengasihi. Seperti mengasihi orang-orang kudus. Orang-orang kudus dan sesamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya teruskan renungan ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenung sejenak apa yang dilakukan Paulus sebagai Rasul Kristus. Saudaraku, Paulus bersukacita. Karena apa? Karena dia mendengar orang Efesus menerima Tuhan Yesus. Paulus bersukacita atas sukacita orang lain. Paulus bersukacita atas keberhasilan orang lain. Paulus bersukacita atas sukacita orang lain. Seperti apa yang dikatakan Roma 12 ayat 15 yang mengatakan, bersukacitalah bersama-sama dengan orang-orang yang bersukacita. Dan menangislah bersama-sama dengan orang-orang yang menangis. Kembali kita coba bertanya kepada diri kita masing-masing. Pernahkah kita bersukacita bersama-sama dengan teman-teman kita yang bersukacita? Jawabnya pasti pernah. Seperti menghadiri undangan teman kita yang barangkali anaknya mau berkeluarga. Kita datang. Tapi apakah sukacita kita itu sungguh-sungguh? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam perjalanan kita. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah sukacita kita itu sungguh-sungguh dari hati yang terdalam dan yang tulus? Dapatkah saudara, dapatkah saya bersukacita bersama-sama teman-teman saya yang bersukacita? Saudaraku, bersukacita bersama-sama dengan orang yang bersukacita adalah lebih sulit daripada menangis bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang menangis. Mengapa, saudaraku? Karena di dalam hati setiap orang terdapat sifat-sifat seperti perasaan sedih dan sifat iri hati. Perasaan sedih inilah yang dapat membuat seseorang dapat menangis. Karena memang nalurinya sudah ada perasaan sedih. Begitu dilihat orang sedih, otomatis dia langsung sedih, kasihan ya. Nah, saya ulangi, perasaan sedih inilah yang dapat membuat seseorang dapat menangis. Bila melihat seseorang sedih dan kemudian bersama-sama menangis, walaupun mereka tidak saling mengenal. Ya, barangkali kita pernah begitu di jalanan, ada yang ketabrak dan setengah seperti mau mati, kita sedih. Dan mungkin dalam hati kita seperti keluar air mata. Ya, itu sebabnya lebih mudah
menangis bersedih bersama dengan orang lain, dengan banyak orang, daripada bersukacita bersama-sama dengan orang yang bersukacita. Tetapi tidak demikian dengan sifat iri hati. Sulit untuk bersukacita. Saya ulangi, sifat iri hati sulit bersukacita bersama-sama dengan orang yang bersukacita. Untuk ini khususnya pengikut Tuhan Yesus harus berjiwa mulia, harus berjiwa agung dan berhati luhur, sehingga iri hati dapat diistirahatkan, iri hati dapat dipendam. Kalau kita berhati luhur, berjiwa agung, berjiwa mulia, sehingga iri hati tidak muncul ke permukaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita dapat memberi selamat kepada saudara kita yang beruntung, yang bersukacita, ya, atas keberhasilan orang-orang yang beruntung itu. Saudaraku, Paulus bersyukur dan berdoa kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, untuk memberikan kepada orang-orang percaya di Efesus roh hikmat dan wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tanyakan kembali diri kita. Pernahkah kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada saudara-saudara kita yang beruntung, kepada saudara-saudara kita yang bersukacita, atau sebaliknya justru kita timbul iri hati dalam hati kita? Untuk apa, saudaraku, roh hikmat dan wahyu bagi orang percaya di Efesus? Paulus katakan roh hikmat itu, ayat 17-nya, ya, supaya orang percaya di Efesus dan kita semua yang mengaku orang beriman kepada Tuhan Yesus mengenal Allah yang benar, berikut jalan-jalannya. Jadi itu doanya Paulus bagi orang-orang yang percaya di Efesus, supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya mereka mengenal Allah yang benar beserta jalan-jalannya. Kalau kembali kita renungkan, seperti saya sungguh jauh daripada tuntutan ini. Ini adalah keinginan Paulus bagi orang-orang percaya, ya, supaya kita mengikuti jejaknya, mau berdoa bagi saudara-saudara kita yang beruntung, saudara-saudara kita yang bersukacita, sehingga setiap orang percaya tidak mudah disesatkan oleh penyesat-penyesat di zaman akhir ini. Saya ulangi, kenapa begitu penting roh hikmat dan wahyu bagi orang-orang percaya? Kita tahu, saudaraku, saat ini, akhir-akhir ini sangat banyak penyesat yang memutarbalikkan ayat-ayat firman Tuhan hanya untuk menyesatkan kita. Oleh karena itu, kita diharapkan Paulus supaya kita menerima roh hikmat. Roh hikmat ini tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Roh hikmat ini hanya datang dari sorga, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh penyesat-penyesat di zaman sekarang. Saudaraku, ayat 17 sampai 19 inilah yang mendasari tema renungan ini. Ayat 17 sampai 19 yang mendasari tema renungan ini, iman menjadi teguh dengan memahami firman Tuhan. Demikian firman Tuhan ayat 17.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang dua ayat inilah mendasari ini. Jadi diberikan roh hikmat dan mata hati yang terang, supaya kita memahami firman Tuhan, memahami panggilan Allah. Kita tahu saudaraku, panggilan Allah itu di mana kita panggil untuk selamat melalui Kristus Yesus. Di dalam itu banyak kekayaan Tuhan. Yang salah satu contoh diberitahukan bahwa Allah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bukankah ini kuasa yang paling besar di sorga dan di dunia ini? Dan kepada Yesus Kristus diberikan tempat di sisi kanan Allah Bapa. Kita tahu saudaraku, jika seseorang duduk di sebelah kanan pejabat, katakanlah presiden, boleh kita tafsirkan bahwa ia juga sangat berpengaruh karena dia sudah mendapat tempat di sisi kanan, tidak pernah di sisi kiri kalau ada pengaruhnya. Apalagi Yesus, dia dianugerahkan sebagai anak Allah. Anak ialah pewaris dari segala kuasa Bapa, dan itulah yang dikatakan sangat banyak kuasanya, sangat besar kuasanya. Segala kuasa, segala penguasa, segala kerajaan, segala nama di bawah daripada Yesus Kristus yang telah sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya ulangi saudaraku, iman menjadi teguh dengan memahami firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh penyesat akhir zaman ini. Artinya saudaraku, iman kita bukan iman apa kata guru kita. Saya ulangi, iman kita bukan iman kita bukan iman apa kata guru kita. Iman kita bukan iman apa kata pendeta kita. Iman kita bukan iman apa kata imam-imam yang pernah kita terima pengajarannya. Imam kita ialah imam yang mengikuti apa kata roh, yaitu roh hikmat. Roh hikmat ini yang membuat mata hati kita, mata hati orang percaya, roh hikmat ini yang membuat, saya ulangi saudaraku, iman kita ialah iman yang mengikuti apa kata roh, yaitu roh hikmat. Roh hikmat ini yang membuat mata hati kita menjadi terang, menilai sesuatu itu menjadi benar, sehingga kita tidak salah mengenal akan Tuhan kita, yaitu Allah Bapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Menjadi terbuka hatinya, terbuka hati kita, dan mampu mengerti tentang pengharapan akan panggilan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi panggilan Allah itu dapat kita lihat dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang disalibkan di kayu salib sampai mati, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Inilah kuasa Allah yang sangat besar itu, dan memberikan tempat, memberikan kuasa kepada Yesus, kuasa di sorga dan di bumi ini.
yaitu keselamatan yang kita nikmati sekarang, sehingga kita menjadi pewaris kerajaan sorga yang kita masih harus berjalan. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita dengarkan suara Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita ini bisa damai, bisa sukacita. Kita bisa tertawa seperti foto ini. Dia senyumnya begitu indah saudaraku. Kita pun kalau kita senantiasa mau dikuasai Roh Kudus, sukacita itu, damai itu adalah bagian kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami telah mendengar firman-Mu yang mengajak kami, yang mengajar kami, agar kami mampu bersukacita bersama-sama teman kami yang bersukacita. Kami mampu menjauhkan iri hati dalam hidup kami ini. Bapa dalam sorga, terima kasih juga karena Engkau telah membukakan rahasia panggilan-Mu, yaitu Yesus Kristus mati dan bangkit adalah untuk kami orang percaya. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk semua kami yang hadir maupun yang tidak hadir, termasuk keluarga anak cucu kami. Peliharakan mereka Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.